Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur diberikan satu kenikmatan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di kampus Politeknik Negeri Malang. Selamat datang, kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, selamat datang di kampus Politeknik Negeri Malang, salah satu kampus negeri vokasi yang ada di Kota Malang. Alhamdulillah kami bersyukur Bapak Ibu berkenan dan bisa hadir, dan tentunya agenda ini terselenggara salah satunya nanti adalah bersama-sama dengan PII khususnya di wilayah Jawa Timur untuk kita bisa berdiskusi bersama, mencari titik temu, mencari sinergi supaya nanti bisa menjadi kekuatan baru dalam rangka untuk bisa menguatkan program-program hilirisasi maupun juga reindustrialisasi sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Satu mandat dan amanah untuk bisa menjadikan kampus ini adalah kampus yang memiliki dampak positif bagi warga masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan inilah mengapa alasan kita, kegiatan ini kita selenggarakan agar apa yang kita lakukan bisa membawa dampak yang lebih besar bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara kita ke depan. Sehingga langkah ke depan, sehingga keberadaan kampus, keberadaan industri dan keberadaan RPI, ya khususnya melemah wilayah Jawa Timur dan seluruh Indonesia tentunya akan bisa memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin bagi kemajuan bangsa dan negara ke depan. Ini merupakan kerjasama antara Politeknik Negeri Malang dengan Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jatim, di mana Politeknik Negeri Malang selaku penyelenggara pendidikan tinggi vokasi memiliki ranah pendidikan di sektor vokasi dan juga sektor profesi. Nah, salah satunya karena kita juga termasuk pencetak engineer atau sarjana terapan teknik yang meliputi 5 jurusan, maka kita merasa perlu ambil peran dalam asosiasi ini karena di samping karena sekarang semua insinyur itu juga semua sarjana teknik itu harus dibekali dengan sertifikat profesi insinyur. Juga ada persyaratan dari lembaga akreditasi bahwa dosen-dosen itu perlu mengikuti asosiasi profesi. Sehingga kebetulan Pak Direktur dan saya sendiri merupakan pengurus dari PII Wilayah Jatim, maka kita berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan workshop ini dalam rangka sharing information dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dan profesi. Lebih tinggi. Dengan demikian maka sektor industri belum mampu menjadi tulang punggung ekspor nasional secara berkelanjutan. Sekali lagi ini saya tidak ngarang, karena kalau ngarang saya Pak Ilham bisa ngarang, saya nggak boleh ngarang soalnya. Ini saya ambil data-data dari yang data terbuka lah ya, nggak terbuka. Nah, kurangnya diversifikasi industri manufaktur dengan jelas, industri manufaktur Indonesia masih cenderung didominasi oleh sektor-sektor tertentu bukan teknologi tinggi seperti makanan, minuman. Teknologi tinggi sangat amat terbatas. Ya, jadi Politeknik Malang tentunya berupaya untuk bisa mengambil satu posisi pada saat ada program kerja yang dimana menekankan kepada bagaimana proses hilirisasi. Kemudian yang kedua tentunya juga di sini perlu untuk program-program reindustrialisasi itu diperkuat pada saat memang itu sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan nanti akan lebih tinggi lagi. Di samping keberadaan Polinema ini sesuai dengan arahan adalah harus memberikan dampak yang positif. Nah, sehingga program-program yang ada ini semua kita coba disinergikan antara program yang satu dengan yang program lain, kegiatan satu dengan yang lain. Nah, salah satunya adalah kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem bersama, kolaborasi sinergi antara kampus Polinema dengan Persatuan Insinyur Indonesia dan bersama dengan industri. Karena bagaimanapun juga masing-masing memiliki peran strategis.
terhadap proses hilirisasi dan juga proses reindustrialisasi yang saat ini sedang digarap di Indonesia. Sehingga kita berharap bahwa dengan sinergi bersama antara tiga pihak ini nanti akan bisa memberikan satu manfaat atau dampak yang lebih besar daripada kalau nanti ini tidak dijalin strateginya, komunikasinya, dan juga tidak dijalin kebersamaannya bagaimana menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara. Mereka itulah intinya. Pak, kan tadi ada 46 mitra kalau kata Pak. Itu apa saja yang dikerjasamakan dan proses implementasinya seperti apa nanti? Jadi ada beberapa yang memang kita mulai, ada yang di aspek hulu. Artinya kita bisa bekerja sama dengan industri. Nah, ini kan kita startnya bisa dari hulu-hulu, artinya dari mulai riset penelitian bersama, yang dimana itu menjadi salah satu pintu masuk untuk kita bisa mencarikan solusi terhadap problematika yang dihadapi industri. Nah, sehingga kita berharap win-win solusinya adalah kita bisa mendapatkan satu masalah untuk kemudian kita diskusikan, mencarikan solusi bersama, dan kita wujudkan solusi itu dalam industri yang bersangkutan. Yang kedua, beberapa mitra itu tadi adalah terkait dengan masalah bagaimana di sisi hilirnya, bagaimana kita bisa membantu dari aspek teknologi tepat guna yang dimana itu bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil ataukah juga industri menengah ataukah usaha kecil atau usaha menengah yang membutuhkan sentuhan dari aspek teknologi. Karena problematika terbesar juga di dalam industri kecil dan menengah atau usaha kecil menengah itu adalah pemanfaatan teknologi yang masih relatif terbatas. Sehingga kita berharap peran kita itu bisa membantu dari aspek upgrading dari teknologi yang bisa membantu meningkatkan produktivitas, bisa membantu meningkatkan kualitas dari usaha-usaha kecil atau industri kecil yang menjadi mitra kita ini. Nah, nanti di ujungnya tentunya juga adalah bagaimana kita bisa membantu dari aspek marketing. Nah, sehingga kita bisa mengambil posisi dimanapun dari hulu sampai hilir, tergantung dari apa yang dibutuhkan, kerjasama apa, kemitraan apa, problem apa yang sedang dihadapi oleh industri kecil. Kami menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen PPI, luar biasa. Izin Pak Sekjen, kita bersyukur hari ini bisa melakukan kontribusi nyata secara luring untuk penguatan khususnya pendidikan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur dan umumnya Indonesia kita tercinta. Dengan kesempatan yang berbahagia ini, syukurnya adalah kita bisa mendapatkan science, knowledge, know-how, and skill, dan kita berharap insinyur yang saat ini berada di ruangan ini betul-betul insinyur yang mampu berdampak kepada pembangunan untuk mewujudkan asta cita keempat Presiden kita tercinta ini. Jadi kita punya tanggung jawab bersama, kita punya komitmen bersama untuk mewujudkan asta cita yang keempat. Ini yang menjadi komitmen kami. Kalau dulu Pak Sekjen izin, kami, Bapak Ibu yang kami hormati, dulu kampus Merdeka. Untuk saat ini kita bicara kampus berdampak. Dan alhamdulillah pada saat kampus Merdeka, perguruan tinggi khususnya PTS yang ada di Jawa Timur itu memberikan kampus Merdeka kontribusi terbanyak se-Indonesia untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu untuk LLDB 7. Nanti karena kita menggunakan kampus berdampak, kami berharap juga bahwa di wilayah Jawa Timur ini memberikan kontribusi terbanyak untuk kampus berdampak di Indonesia kita tercinta. Ini mimpi kita ke sana. Dan izin Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga, kalau tadi bicara riset ya, bayi riset untuk perguruan tinggi di Jawa Timur, izin Pak Sekjen, Litbang, jadi riset and development untuk terbanyak saat ini tahun 2025 baru diumumkan oleh kementerian 2 minggu yang lalu,
itu terbanyak untuk penelitian dan pengabdian itu adalah LL-Dikti wilayah 7. Kita mendapatkan proposal penelitian 1.300 proposal dan pengabdian kepada masyarakat 426. Sedangkan untuk Ormawa juga terbanyak se-Indonesia 523. Jadi ini modal awal kita Pak Sekjen untuk melakukan kolaborasi bagaimana meningkatkan kampus berdampak demi Indonesia kita tercinta yang Pak Sekjen tadi sampaikan di materi. Kami respon alhamdulillah berkahnya Allah kita ini sangat bersyukur 3 tahun berturut-turut LL-Dikti terbanyak se-Indonesia. Ini membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama, insya Allah Allah ridho, semuanya sukses karena kita bergandengan tangan bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu, karena berharap PI ingin menjadi agen perubahan tadi yang seperti disambutan kami, sehingga memberikan kontribusi nyata untuk kampus berdampak. Ini yang menjadi kekuatan kita, sehingga PI ini adalah inovatif, kreatif, ya, terus bisa dikatakan growth, maturity, ekspansi itu dilakukan oleh PII, sehingga untuk mewujudkan kampus berdampak untuk Indonesia Emas melalui PII bisa dilakukan dengan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan dunia industri, juga dengan para praktisi dan juga para pemerintah. Jadi kolaborasinya kuat sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas. Harapannya ke sana, dan karena agen perubahan itu penting sekali untuk pendidikan tinggi saat ini yang menerapkan kampus berdampak.